itu bukan istana. Nikmat di surga itu bukan bidadari. Nikmat di surga bukan sungai susu, bukan sungai madu. Nikmat di surga adalah melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa melihat, hadirin? Banyak orang bertanya, kenapa melihat? Kenapa bukan istana? Kenapa bukan harta? Hadirin, hanya pencinta yang mengerti nilai dari melihat. Bagi pencinta, harta akan dia korbankan hanya untuk melihat. Bukankah kita tahu bersama-sama banyak orang tua, banyak ibu, ketika anaknya diculik, dia akan mengatakan, ambil seluruh harta saya. Lalu kita tanya sama si ibu, kenapa Anda melakukan itu? Saya ingin melihat anak saya. Melihat, hadir. Gak ada yang lebih indah daripada melihat yang kita cintai. Ini kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta. Kalau Anda gak mencintai, Anda gak akan pernah mengerti arti itu. Anda gak akan pernah memahami apa keindahan. Bagi pencinta, kenikmatan itu melihat. Dan itu yang menjadi kenikmatan tertinggi dalam surga. Bukan istana, hadir. Tapi kita melihat pencipta kita. Kita melihat orang yang, kita melihat zat yang memberikan kita hidayah. Yang memberikan kita petunjuk. Kita melihat zat yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang senantiasa membuka pintu maafnya untuk kita. Seburuk apapun kita. Sependosa apapun kita. Sefatal apapun kesalahan kita. Di saat manusia menutup pintu rumahnya untuk kita. Menutup pintu maafnya untuk kita. Tapi Roh kita nggak pernah menutup pintu maaf. Nggak pernah kita punya keinginan melihatnya. Berarti Anda tidak cinta kepada Rabbul Alamin. Ini tentang cinta. Wa innal masira ilallah. Perjalanan ini itu untuk itu. Untuk itu. Kita jungkir balik. Kita bangun di waktu malam untuk witir. Kita datang ke kajian. Setelah kajian kita bergelut dengan kemacetan untuk bisa keluar dari parkiran. Lalu kita berusaha amalkan ilmu kita. Kita mendapatkan tantangan di keluarga kecil kita. Tantangan di lingkungan kita. Kita tinggalkan harta haram. Kita dijauhi sebagian teman-teman. Itu semua itu. Puncaknya melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puncaknya tuh itu. Bukan untuk dapat istana. Bukan puncak. Insya Allah Anda dapat istana, tapi bukan itu puncaknya. Puncaknya itu untuk melihat. Dan itu keindahan terbesar bagi seorang hamba. Maka tanya diri kita, benarkah kita penuntut ilmu sejati? Benarkah kita merindukan Rabbul Alamin? Makanya ulama mengatakan kematian itu sakit, hadirin. Tapi sakitnya kematian bagi orang-orang beriman tercover dengan kekuatan rasa rindu untuk bertemu dengan Rabb-nya. Itu kalimat-kalimat besar, hadirin. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi itu yang dikatakan para ulama. Dan kalau kita bisa sampai titik ini, itu semua musibah dunia ringan, jemaah. Semua musibah dunia ringan. Tapi masalahnya itu tadi. Terlalu banyak porsi dunia dalam jiwa kita. Maka kita ringkih. Maka kita rapuh. Saya mau tanya sama hadirin. Siapa di antara kita yang lagi dapat musibah berat, sulit, dan musibahnya lebih berat daripada ujiannya Bilal bin Rabah? Gak ada. Tapi kenapa Bilal itu bisa istiqomah? Kenapa Bilal gak bergeming? Karena kekuatan uang? Beliau gak punya uang, hadirin. Karena kekuasaan? Jangan kekuasaan. Kemerdekaan beliau gak punya. Beliau budak pada saat itu. Karena kekuatan network? Gak ada network pada saat itu. Karena kekuatan cinta, hadirin. Dan iman. Itu yang membuat seorang hamba itu bertahan. Bukan karena supporting dari makhluk. Tapi ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul makhluk. Kenapa Allah tolong? Karena Allah senantiasa menolong para pencintanya Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini PR kita. Dan ini salah satu adab dalam ilmu. Dan kalau kita bisa bermain di titik ini,
maka kita akan mendapatkan ilmu nafi. Dan ini titik yang sulit dan butuh diperjuangkan. Maka apabila malam ini mungkin kita merasa kayaknya saya belum sampai di titik itu, jangan putus asa hadirin. Jangan pesimis. Rabb kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Mannan, Maha memberi hadirin. Tapi memang butuh proses. Bukankah makom tertinggi itu makom cinta? Istiqomahlah. Dan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin.